Pertama, ada aspirasi mengenai pembersihan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Pendeta Manuel. Masyarakat mengharapkan ada penyemprotan gitu. Ini punya dampak sosial psikologis tapi tidak membereskan virusnya. Ada perasaan sudah dibersihkan, tapi itu tidak berdampak dalam urusan penyebaran sama sekali. Cuman biar kelihatan ada gitu, Pak. Sesungguhnya nggak ada dampaknya, Pak. Sama sekali. Itu malah dalam tanda kutip membuang sumber. Kalau kita gunakan disinfektan satu-satu lebih berguna daripada karena yang dibutuhkan diamankan itu di sini. Sementara ketika kita nyebar itu justru tidak ke yang tempat sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada itu nanti kesannya seperti tidak melakukan sesuatu. Jadi ini ada satu unsur mungkin seperti Bu Hisbiah yang tadi membuat orang jadi tenang. Ya, misalnya kalau di airport kan bapak-bapak petugas keamanan itu bukan sering membawa senjata. Di airport internasional pun bawa senjata. Sesungguhnya ya itu bukan soal senjatanya, petugas yang sesungguhnya yang tidak kelihatan senjatanya kan begitu, Pak. Tapi adanya petugas jalan bersenjata itu membuat orang merasa tenang, inilah ada petugas. Kalau semua petugasnya itu senyap, ada perasaan aman nggak ya gitu. Kok nggak kelihatan ada petugas? Nah, ini efeknya lebih pada efek itu sesungguhnya, Pak. Insya Allah itu dikerjakan juga. Tapi sesungguhnya yang paling penting, seperti gambar tadi adalah memotong mata rantai. Itu dengan cara cuci tangan. Belum ada rumus lain ini. Belum ada rumus lain. Karena itulah harus dikerjakannya oleh tiap orang. Nggak bisa dikerjakan, dititipkan. Itu satu. Kemudian yang terkait dengan rasa khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau pilih saja dari sudah ada pengalaman Ibu Hisbiah, ada pengalaman. Monggo seperti Itali, relax, nggak apa-apa. Atau seperti Singapura. Seperti Singapura itu semua orang diajak berwaspada. Berwaspada. Siap. Apa yang terjadi ketika berwaspada? Sudah ada 220 kasus tapi 0 yang meninggal. Kenapa? Karena mereka langsung respon. Nah, kami memandang penting untuk membuat ini waspada. Apalagi kemampuan medis kita, jumlah rumah sakit, jumlah dokter tidak sebanyak di tetangga kita di Singapura. Kalau rasio kita kalah, rasio mereka saja rasio tinggi melakukan itu. Yang sering Bapak Ibu sekalian kita tidak menyadari bahwa ini sering dianggap penyakit saja, bukan wabah. Itu tadi kenapa saya ceritakan 100 tahun yang lalu sampai 50 juta orang meninggal. Nah, jangan panik, tapi juga jangan menutup-nutupi seakan-akan aman. Saya sependapat, Bu, dengan Ibu soal transparansi. Kami dari awal minta ada transparansi. Kenapa? Karena COVID ini bukan penyakit aib, bukan penyakit karena kelakuan, bukan. Yang kena itu yang bersahabat, yang peluk orang kalau ketemu, yang pergaulannya luas, itu yang kena. Kalau kegiatannya soliter, di rumah main melihara burung, aman Bapak Ibu, aman. Tapi kalau orang yang pergaulan sana sini, ini yang potensi. Jadi sesungguhnya yang kena itu yang pergaulannya. Kami termasuk yang berpandangan begitu, Bu. Tetapi ada undang-undang menyangkut kesehatan di mana pasien harus dirahasiakan. Undang-undangnya tidak pernah membayangkan ada kasus seperti ini. Ketika ada kejadian langsung diumumkan, langsung keluarga tahu, tetangga tahu, kolega tahu.
Nah, mereka lagi cari cara. Lalu yang kami lakukan, begitu dapat, kami langsung mengontak ke keluarganya, lingkungannya, tetangganya, satu persatu. Kalau ada tetangga ibu yang kena, pasti ikut dengar. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ikut dengar. Tapi kami lakukan itu. Jadi caranya adalah dengan cara seperti itu. Kalau di tempat lain langsung diumumkan, bahkan disebut pergerakannya di mana. Karena dibeli alat di badannya, sehingga dia pergi kemana saja bisa dideteksi. Ada unsur, saya sampaikan yang belum langsung kepada peribadatan. Bagaimana dengan kegiatan tatap muka? Bapak Ibu, tatap muka tunda dulu. Lakukan lewat video. Pertemuan ini tuh sesungguhnya juga inginnya menggunakan video. Dalam kenyataannya, penyampaiannya sulit masuk langsung Bapak Ibu. Akhirnya kita putuskan untuk lakukan, tapi penjarakan. Pakai video saja, kalau one on one pakai video. Konsultasi PP4 juga, kalau apalagi kalau mau ini kan pernikahan perceraian juga ya, itu menggunakan video. Jangan kontak langsung dulu pada saat ini. Ada juga yang sempat membicarakan mengenai apa-apa yang bisa dikerjakan. Bapak Ibu, kita terbiasa dengan bencana yang perlu bantuan. Hari ini kalau mau membantu tinggal di rumah, titik. Itu, bantuannya begitu. Mau ikut ngurus, ketularan. Ketularan. Ini bukan seperti banjir. Ini bukan seperti kebakaran. Yuk kumpul sama-sama, mari kita bantu. Bukan Bapak Ibu. Yang saya sempat bilang, mau bela bangsa, tinggal di rumah. Kalau mau bela bangsa ini, tinggal di rumah. Kalau mau ikut menghancurkan bangsa ini, keliling jalan-jalan. Caranya menghancurkan, keliling jalan-jalan. Ini beda Bapak Ibu. Nah, kesadaran ini tidak muncul hari ini. Saya khawatir kalau ini didiamkan, bulan depan baru kita bilang, coba dari dulu kita hati-hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian, untuk orang Indonesia ini Bapak, ditunjukkan tempat-tempat lain dulu. Kejadian kita belum kejadian, kita dikasih waktu 2 bulan untuk belajar. Betul tidak? Loh, hari ini kita bisa belajar. Lah kalau kita lihat kejadian tempat lain dan mengikuti tempat lain, ya berarti bangsa ini tidak belajar. Kita dikasih waktu 2 bulan. Kalau di Tiongkok, pantas kalau mereka tidak tahu apa yang dikerjakan. Wong mereka pertama. Tapi kalau sekarang, kita sudah punya contohnya. Mau pilih mana? Mau pilih seperti Singapura, ketat. Atau mau milih seperti Italia, relax. Tenang, jadi seperti sekarang. Jadi, bantuan yang kita kerjakan, sosialisasi cuci tangan. Cuci tangan, tinggal di rumah, jangan ketemu orang. Problemnya itu harus dikerjakan semua orang. Kalau yang mengerjakan hanya sebagian, tidak efektif. Kembali pada soal peribadatan, jadi Pendeta Manuel, kalau yang menyelenggarakan hanya sebagian, maka proses penularan jalan terus. Kalau masjid masih memutuskan sebagian tetap Jumatan, maka proses penularan jalan terus. Harus kompak, tidak semua. Supaya kita ikut mencegah penularan. Nah, dari semua muncul pertanyaan, Pak, sesungguhnya di mana lokasinya? Hari ini lokasinya seluruh Jabodetabek. Bukan lagi titik, tidak bisa lagi. Sekarang karena virusnya tidak lihat KTP nularinnya. Iya, nggak lihat, oh ini Bekasi, nggak saya masukin, nggak bisa. Tangerang tidak, karena kita sesungguhnya sudah terintegrasi. Terintegrasi. Jadi, saya mengharapkan kepada semua, mari kita buat komitmen ini. Kami akan siapkan suratnya. Jadi kepada Ketua DMI, Pak Ketua MUI, kita akan siapkan suratnya, anjuran, supaya resmi nanti, Ibu, anjuran dari Gubernur untuk meniadakan kegiatan peribadatan secara bersama-sama di rumah ibadat. Jumatan bagi yang Muslim, kemudian kebaktian atau misa ya, misa Minggu Pak, misa Minggu atau kebaktian, nanti mohon terminologinya kami dibantu.
Nanti edaran itu akan kami kirimkan dasar bagi semua. Kira-kira begini, kalau Anda mau jalankan, Anda ikut tanggung jawab atas tambahnya angka itu. Karena itu terjadi kenapa? Karena kita mengambil sikap yang tidak bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, pemain terakhir masuk paling tinggi kita. Ini datanya dikirim ke saya pas lagi presentasi. Jumlah kasus COVID sejak pertama dideteksi. Indonesia itu yang paling tebal. Kalau begini masih ada yang mau khawatir, jangan kita tenang-tenang, tidak bisa. Kalau tenang-tenang artinya kita sedang mengatakan minimal 3% penduduk kita akan fatal. Minimal. Angka hari ini 10%. Jadi kalau ada 1000 kasus, maka akan ada 100 yang harus dimandikan nanti. Hanya apa? Butuhnya kita mengatakan jalan terus seperti biasa. Jalan aja terus. Tapi kalau kita mau menyelamatkan yang 100 itu, maka hentikan. Saya tidak berani mengatakan ini minggu lalu Bapak Ibu, betul. Meskipun pada waktu itu kami sudah, tapi tidak punya dasarnya. Kalau sekarang dasarnya ada. Jakarta akan memutuskan dengan surat itu, dan kami harap dengan surat itu Bapak Ibu berkenan untuk menegaskan. Lalu kami khusus untuk yang sholat Jumat, mungkin ada anjuran Pak Ketua MUI, anjuran kepada para alim ulama untuk menolak jadi khotib. Karena sholat Jumat itu kan dibutuhkannya khotib. Tidak ada khotib tidak jadi Pak. Itu mau masjidnya ada, kalau khotibnya tidak ada, tidak jadi. Seperti sekolah Pak, sekolah itu butuhnya bukan gedung, butuhnya ada murid, ada guru, jadi sekolah. Kemudian ada juga di sini pertanyaan mengenai pemulasaran jenazah. Bapak Ibu, jenazah atau yang meninggal karena COVID tidak bisa dibersihkan dengan cara yang biasa. Ada petugasnya khusus dari Dinas Kehutanan ya Pak ya. Dinas Kehutanan ada petugas yang sudah dilatih khusus untuk pemulasaran jenazah bagi wafat karena COVID. Jadi itu sudah ada, tergantung pada agamanya masing-masing, tapi sudah ada petugasnya. Jadi yang kemarin mendapatkan insentif itu bukan saja dokter dan perawat, tapi termasuk orang-orang yang mengurus jenazah. Karena ini satu paket lengkap. Bapak Ibu, betul, kalau sampai nanti kita harus membatasi mobilitas. Pembatasan mobilitas itu ada 4 fase Pak. Paling ekstrim itu namanya zero mobility, 0 mobilitas. Kemudian ada hampir 0 mobilitas. Lalu ada mobilitas terbatas. Lalu ada pengurangan mobilitas. Kita di Jakarta hari ini adalah mobilitas terbatas. Kalau kita nanti menerapkan mendekati 0, maka orang tidak melakukan kegiatan kecuali ke apotek, ke dokter, kebutuhan pokok. Yang lainnya tidak. Nah di situ mereka-mereka yang penghasilannya harian pasti kehilangan mata pencaharian. Kita ada datanya 1,1 juta warga yang mendapatkan subsidi, yang itu nanti akan kita bantu dengan bantuan kebutuhan pokok. Mudah-mudahan kita tidak ke sana Bapak Ibu. Tidak ke sana, tapi sebagai skenario kita harus siap. Lalu saya rasa itu mengenai wilayah, saya perlu garis bawahi, sudah tidak ada lagi wilayah yang tidak kena Bapak Ibu. Semua wilayah sekarang sudah kena, semua wilayah sudah terekspos. Walaupun angka positifnya ada di hampir semua kecamatan, angka positif testing. Tapi antara orang yang kita tes dengan orang yang terjangkit, selisihnya sudah terlalu jauh. Jadi kita tidak bisa lagi bilang sekarang itu hanya 37 kecamatan, nggak bisa.
Sekarang itu sudah di semua kecamatan, semua wilayah. Ada satu sebetulnya yang belum sih, mudah-mudahan tidak. Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, mudah-mudahan tidak. Kepulauan Seribu itu terisolir dari situ. Dan dulu itu maksudnya 2 minggu lalu Bapak Ibu, yang terkena hanya sosial ekonomi menengah ke atas. Hari ini seluruh strata sosial ekonomi. Jadi lebih menantang. Jadi kami Bapak sekalian berkali-kali menemui dari belajar dari berbagai kasus, ada yang mengambil pilihan tadi membereskannya di awal, langkah-langkahnya di awal, ada yang menunggu sampai besar baru bereskan. Tapi nanti kita akan terpaksa harus membereskan. Dan tadi seperti saya sampaikan di awal Bapak Ibu, bahwa Indonesia pun 100 tahun yang lalu ketika terakhir kejadian global pandemic terakhir 100 tahun lalu, itu kita termasuk korbannya banyak. 1,5 juta orang. Cuman ya itu, karena masih belum era digital, tidak ini. Jadi sekalian kami berharap kegiatan peribadatan yang bersama-sama, baik itu hari Jumat maupun hari Minggu, itu, dan kami apresiasi sekali kepada Bapak Ibu sekalian, juga tadi dari tim pembina umat Hindu ya Pak, terima kasih, kegiatan-kegiatan itu sudah dipilih ditunda, semoga ini bisa cepat selesai. Masya Allah, ini barusan diumumkan, hari ini sudah 309 yang positif. 309 benar. Jadi ini bukan nakut-nakuti, ini ada yang sudah lihat dan yang belum lihat Bapak Ibu. Lihatnya mana? Jangan lihat kita, lihatnya internasional. Bapak Ibu, kami waktu ngumpulkan tim PNS di Jakarta, saya tanya begini, siapa yang lihat berita Jakarta tiap hari? Semua ngacung, lihat berita Jakarta tiap hari. Betul kan? Saya tanya waktu itu. Yang kedua, siapa lihat berita nasional tiap hari? Hampir semua ngacung. Terus saya tanya ketiga, siapa yang lihat berita internasional tiap hari? Enggak ngacung. Yang ngacung cuma 7. Lalu saya katakan, COVID itu terjadinya di Jakarta atau di Indonesia atau internasional? Internasional. Karena kita tidak baca berita internasional, maka kita tidak tahu pergerakan di dunia. Begitu sudah dekat kita baru jumpalitan. Jakarta merasa kami itu kota internasional. Yang ngurus Jakarta itu harus lihat 3 berita. Berita Jakarta, berita nasional, berita internasional. Ini gerbangnya internasional. Masuknya ke sini, kalau kita tidak baca tidak bisa. Karena itulah kenapa sejak Januari itu kita ngikutin terus. Nah sekarang ketika ini terjadi, bagi kami cuma rasanya, tuh kan bener lagi, nih kan bener lagi. Nah jangan Bapak Ibu, kita teruskan. Tempat lain sudah bereaksi cepat. Tadi Pak Sunan mengusulkan agar adzan pun dimodifikasi, mungkin perlu didiskusikan itu. Itu bukan wilayah Jakarta, bukan wilayah gubernur soalnya. Ini Pak Kiai Sukron Makmun, Kiai Munahar yang bisa menjawab seperti itu. Tapi intinya adalah jangan kita lambat bergerak. Apa yang terjadi kalau sampai adzan pun di Jakarta ini? Yang terjadi adalah orang menjadi sadar ini serius. Salah satu alasan mengapa sekolah dihentikan, Pak. Kenapa sekolah dihentikan? Kalau sekolah tidak dihentikan, tidak mungkin orang mau kerja dari rumah. Pasti bilang, wah anak-anak masih sekolah kok. Nggak mungkin mengerjakan yang lain. Kalau sekarang, anak-anak selamat, orang tua selamat. Jadi angkanya sudah lebih dari sini. Jadi kalau kita masukkan di gambar ini Bapak Ibu, kita sudah melewati negara-negara lain Bapak Ibu. Itu 10, 100.000. Kita sudah di atasnya itu lagi sekarang. Udah 300 sekarang. Jadi kita udah paling cepat. Nanti sesudah ini kami akan mengirimkan surat resminya
Kami berharap sekali Bapak Ibu ikut mendorong. Oh ya, tadi ada cerita mengenai apa di Tiongkok, tidak benar Bu Nurdiati, sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar, hoax itu, bahwa tidak benar menggunakan kerudung lalu tidak benar. Di Tiongkok itu berhasil karena ada lockdown, ditutup, tidak boleh keluar, dan mereka karena sistemnya sistem totalitarian, maka dia bisa ambil keputusan itu memaksa kepada seluruh penduduknya. Itu rumus yang sekarang ditiru. Denmark tutup, Belgia tutup, Italia tutup, mana lagi yang tutup? Prancis, Spanyol. Mereka meniru itu, kenapa? Karena mereka tahu kemampuan testing itu kecil. Korea Selatan, pabrik testingnya ada di situ. Mereka bisa produksi cepat, tapi negara lain tidak bisa. Karena itu mereka putuskan untuk tutup. Dan ongkos ekonominya mahal. Tapi ongkos kesehatannya sekalian lebih kecil, dan nantinya ekonomi tetap, kalau kita biarkan, ekonomi juga tetap akan terkena. Nah, ini kita harus sama-sama hati-hati. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, barangkali saya ingin akhiri pertemuan ini dengan menyampaikan terima kasih. Kalau boleh saya sampaikan bahwa secara prinsip kita sepakat untuk menunda dulu Bapak Ibu. Betul ya, secara prinsip kita sepakat menunda. Kalau boleh saya tulis, 1, kita sepakat untuk menunda sampai musim COVID ini selesai. Yang kedua, kita sepakat untuk mensosialisasikan kepada semua agar ikut menghentikan kegiatan berkumpul termasuk di rumah ibadah. Yang ketiga, mengkampanyekan mengenai cuci tangan dengan sabun di mana saja. Yang keempat, meniadakan jabat tangan, peluk, sentuhan antar orang. Ilustrasinya tadi sudah tergambar persis. Lalu yang kelima, nanti kami akan menyiapkan materi-materi komunikasi yang bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada semua, dan kita akan siapkan surat edaran atau surat seruan gubernur terkait dengan kegiatan ini untuk jadi dasar. Di dalam surat itu kami akan katakan bahwa Jakarta adalah epicenter. Karena Jakarta epicenter, maka kita semua punya risiko yang sama, dan itulah yang menjadi dasar. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon kami dimaafkan, dan insya Allah kita bertemu lagi di sini dalam sebuah pertemuan yang mudah-mudahan suasananya bukan suasana melihat ancaman. Insya Allah pada saat itu kita sudah mensyukuri COVID sudah lewat, Jakarta bisa berkegiatan normal kembali. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.